Sebentar, ya, oke. Ya, saudaraku, hari ini kita berbicara tentang hati yang gembira adalah apa? Oke, sekali kita katakan bersama-sama dengan suara yang paling keras. Hati yang gembira adalah obat, ya. Oh, benar. Oke. Ya. Amsal 15 ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan apa? Hatimu. Nah, jemaat Tuhan, Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus yang luar biasa. Jadi begini, apapun keadaan kita, sesungguhnya kita dapat bersuka cita. Nah, ajaibnya ketika kita tinggal di dalam Yesus, makin kita bersuka cita, ya, makin berkat Tuhan itu datang pada apa? Pada kita. Alkitab ngomong, maka bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa? Apa yang diinginkan hatimu. Nah, banyak orang ngomong, loh, Yesus kan memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, berarti orang itu nggak pernah baca ayat ini, bahwa Yesus memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Loh, Pak, Nek, misalkan nanti orang itu punya keinginan jahat gimana? Nah, kan pikiran orang kan kadang sempit seperti itu, saudaraku. Padahal kita yang mempercayai Yesus, kita yang sudah dikaruniai Roh Kudus, nggak akan punya pikiran seperti itu. Masa kamu punya pikiran, Tuhan, aku mau berdoa. Hari ini aku mau ngerampok bank. Kasih sukses ya Tuhan ya. Nanti hasil rampokannya aku buat persepuluhan deh Tuhan. Kan kamu nggak mungkin punya pikiran seperti itu, saudaraku. Ya. Nah, pikiranmu pasti pikiran yang baik. Keinginanmu pasti keinginan yang baik. Kebutuhanmu pasti kebutuhan yang baik. Amsal 17 ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan apa? Tulang. Nah, contohnya seperti ini. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya agak berdiri miring ya, saya agak kurang jelas baca yang di depan itu. Nah, 1 Samuel 4 ayat yang ke-16. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran, baru hari ini aku memberikan diri dari medan pertempuran, kata Eli. Bagaimana keadaannya anakku? Ya, jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Nah, ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah gerbang pintu, batang lehernya apa? Patah dan ia mati sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Nah, zaman perjanjian lama jemaat Tuhan, segala sesuatu itu punya arti, segala sesuatu punya makna. Ya. Untungnya hari ini kita hidup di perjanjian apa? Baru. Orang ngeluh dikit aman, enggak dihukum Tuhan toh. Orang aduh hari ini panas nih gitu. Terus besok naik hujan apa ngomongnya? Kok banjir gini-gini ya? Kan serba salah Tuhan ini ngomong jare kamu apa namanya itu hujan pengen panas. Jangan panas nih kok kamu pengennya hujan. Piye? Jadi Tuhan kan bingung nih. Kalau itu misalkan saya yang jadi Tuhan, untungnya saya bukan Tuhan Bapak Ibu. Nah, ada satu cerita Bapak Ibu, bagaimana ada seorang imam yang namanya Eli, ya, dia dengar tuh berita tentang anaknya bahwa anaknya telah mati. Dan saat dia mendengar berita tentang kematian anaknya itu, dia jatuh terlentang dari kursi. Lehernya apa? Patah. Ini ayat related sekali saudaraku dengan bagian ini saudaraku. Kalau semangatmu patah, tulangmu apa? Kering. Di perjanjian lama Bapak Ibu benar-benar tulangnya Eli ini kering. Kenapa? Karena dia dengar berita yang mematahkan apa? Semangatnya. Kan kalau kita nggak mungkin lah, kita hari ini duduk terus jatuh terlentang gitu terus mati kan nggak mungkin Bapak Ibu. Kalau dulu seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap hari Eli itu lihat
kehidupan anak-anaknya yang enggak baik, tapi dia enggak mampu mengatur anaknya. Sehingga hari-hari yang dilalui Imam Eli itu penuh dengan hal-hal buruk. Puji Tuhan, hari ini kita setiap pagi terima kabar apa? Kabar baik tentang firman Kristus. Oleh sebab itu saya selalu mengajak untuk jemaat Tuhan, kalau pagi kamu baca ayat dari WhatsApp-nya gereja kita, sore dibaca lagi, enggak apa-apa, diulang lagi, sehingga hari-harimu tuh fokus sama apa? Yesus. Ya, 3 hal praktis supaya hati kita gembira. Loh, kok ada 3 hal praktis? Ya berarti harus melakukan dong. Tenang, sabar Bapak Ibu. 3 hal praktis ini sudah engkau lakukan sebenarnya tanpa engkau sadari. Saya di depan hanya untuk mengingatkan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lebih bersemangat lagi. Supaya hatimu apa? Gembira. Kalau hatimu gembira, penyakitmu apa? Nah, obat yang dimaksud Alkitab ini Bapak Ibu enggak cuma ngomongin penyakit. Segala hal, keuanganmu, keluargamu, pekerjaanmu, sakit penyakitmu juga. Jadi ketika engkau bergembira, percayalah Bapak Ibu, ya, banyak hal baik itu akan datang kepadamu. Karena enggak mungkin, ya, bukan kamu ya, orang lain misalkan tuh, ada seorang mungkin dia merengut, cemas, khawatir, gugup, terus ada orang mau nawarin pekerjaan ke dia mikir dong, wah nanti nek aku nawarin kerjaan ke dia, mukanya sudah muka masam nih, engkau jojo aku disemprot nih, wis kayak gitu. Nah kayak gitu. 3 hal praktis supaya hati kita gembira. Salah satunya adalah menikmati firman Kristus. Sekali katakan menikmati firman Kristus. Nah, ada sebuah cerita seperti ini Bapak Ibu. Di Lukas 24 ayat yang ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka, ia adalah Yesus. Apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat yang ke-32. Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita tentang apa? Firman Kristus. Di tengah-tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Yang ke-33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ini adalah cerita bagaimana Yesus menampakkan diri kepada beberapa murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Bapak Ibu, Yesus menjelaskan tentang dirinya dari semua kitab nabi-nabi, dari semua perjanjian lama. Jadi kalau Bapak Ibu baca perjanjian lama bingung, engkau harus tahu cara membaca perjanjian lama adalah engkau harus yakin bahwa apa yang disuruh lakukan oleh perjanjian lama sudah dilakukan oleh siapa? Yesus Kristus. Karena kamu kalau enggak punya pikiran seperti itu, enggak punya mindset seperti itu Bapak Ibu, engkau pasti akan tertuduh, iya ya Yesus, Tuhan suruh ini nih, Tuhan suruh ini nih. Padahal kalau Bapak Ibu baca di kitab Keluaran, itu aturannya banyak, pakai banget. Nah kalau kita suruh kayak gitu Bapak Ibu, enggak bisa. Kenapa? Ya salah satu salah semua, gagal satu gagal semua. Nah Yesus menceritakan dirinya ya lewat semua kitab para nabi. Dan murid-muridnya ini Alkitab ngomong apa? Bersukacita, hatinya berkobar-kobar. Ya, terakhir saudaraku, ketika mereka mengakhiri perjumpaan dengan Yesus, mereka melakukan perjamuan kudus. Selesai itu Yesus tiba-tiba menghilang dan mereka punya kekuatan untuk kembali kemana? Yerusalem. Padahal jarak dari Emmaus ke Yerusalem ini kira-kira 7 mil. 7 mil itu kira-kira 10 kilometer. Rumah saya ke sini itu kira-kira 1, berapa kilometer lah. Nah ini 10 kilo. Anda bisa bayangkan jalan 10 kilo dengan perasaan yang bersukacita, dengan hati yang berkobar-kobar, capeknya enggak kerasa Bapak Ibu. Makanya yang terpenting Bapak Ibu, kamu itu harus nikmati firman Kristus dulu. Nah, saya mau tanya nih, tapi jawab aja dalam hati ya. Pagi ini yang sudah lari pagi siapa? Yang seminggu ini sudah nge-gym siapa tuh? Yang sudah renang, yang sudah angkat beban, yang sudah nabung. Semua orang punya pekerjaan, tapi tidak semua orang punya apa? Tabungan.
hubungan. Semua itu hal-hal yang baik. Tapi kenapa banyak dari antara orang Kristen yang nggak melakukan itu? Karena mereka nggak punya kekuatan untuk melakukan hal itu. Kita tahu, harusnya bangun pagi, saat teduh, lari pagi, pulang, baru mungkin urus rumah Bapak Ibu. Tapi banyak orang nggak bisa melakukan banyak hal yang baik itu. Karena yang pertama harus kita nikmati dulu adalah firman Kristus. Waktu kamu menikmati firman Kristus, Roh Kudus itu yang akan menginspirasi kita Bapak Ibu. Untuk kamu bisa jalan pagi, untuk kamu bisa nge-gym, untuk kamu bisa renang, untuk kamu bisa lari pagi. Karena kalau inspirasi itu datang dari Roh Kudus, kamu akan jauh konsisten. Amin. Makanya Bapak Ibu, mereka ini jalan 10 kilo aja kuat. Kenapa? Karena sudah dengar firman. Nah, tuh. Pokoknya kalau kamu belum bisa melakukan apapun dulu, enggak apa-apa. Yang penting apa? Dengar firman Kristus. Makin kamu dengar firman Kristus, nanti Roh Kudus itu menginspirasi kamu. Kamu lihat, kamu baca, oh Yesus berjalan, Yesus memberitakan Injil, kamu bisa saja terinspirasi, oh iya ya, besok jalan pagi Kamu lihat Paulus misalkan ya, dia bekerja keras untuk Injil ya, dia kerja, dia kirim utusan untuk supaya pekerjaan Tuhan itu bisa diterima di banyak tempat ya. Kamu mungkin bisa terinspirasi, oh iya ya, aku harus semangat lebih, kerja lebih semangat lagi ya. Paulus saja bisa kerja dengan semangat, bahkan dia kerja bukan untuk apa? Dirinya sendiri, tapi untuk siapa? Orang lain. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, hal yang saya mau katakan pada Bapak Ibu, yang pertama adalah kamu harus menikmati firman Kristus dulu. Waktu kamu sudah menikmati firman Kristus, hal-hal yang dilakukan banyak orang itu kamu akan melakukannya tanpa beban. Ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang memberikan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan apa? Bagi seluruh tubuh mereka. Waktu saudaraku engkau renungkan firman Tuhan yang dari WhatsApp gereja kita, engkau bisa ngomong, yes, amin. Engkau bisa tulis, amin, saudaraku. Engkau bisa ucapkan lagi, misalkan ayatnya tentang, oh Yesus adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ucapkan beberapa kali saudaraku, sampai hatimu itu, yes, memang Tuhan ini gembalaku. Nah, waktu engkau sudah klik saudaraku ya, engkau sudah mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus itu saudaraku, engkau bekerja itu pasti dengan kekuatan saudaraku, penuh sukacita, yakin bahwa Tuhan itu pasti memberkati kamu saudaraku. Ya. Kedua, ibadah. Nah, hal-hal praktis itu sebenarnya sudah kita lakukan kok saudaraku. Hanya hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua untuk Anda lebih menikmati ibadah lagi saudaraku. Nah, saya saudaraku hanya punya kesempatan seperti itu tadi saudaraku di bawah cuman 7 kali setahun saudaraku. Nah, Anda yang punya kesempatan lebih banyak, nikmati saudaraku. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam apa? Segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah, waktu engkau beribadah saudaraku, nikmati ibadah itu. Tepuk apa saudaraku? Oke, kita cek yuk, tepuk tangan 1, 2, 3. Ya, good. Terus apalagi itu? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ya, oke. Jadi angkat tangan saudaraku, tenang, aman. Sebelahmu kayaknya sudah pakai deodoran semua tuh saudaraku. Terus apa saudaraku? Berdiri yuk, berdiri sebentar yuk. Ya, berdiri. Habis itu apa saudaraku? Melompat. 1, 2, 3. Ya, oke silakan duduk ya. Saudaraku bayangkan saudaraku, kalau selama pujian, selama penyembahan saudaraku, engkau melakukan hal itu 30 menit aja saudaraku. Saya yakin saudaraku, setahun 52 kali ibadah saudaraku, setahun saudaraku, berat badanmu pasti turun saudaraku. Ya, ibu-ibu katakan amin saudaraku. Beneran saudaraku. Loh Pak, dirimu kok masih besar kayak gitu Pak? Ya kan saya sudah bilang, saya di bawah cuman apa? 7 kali doang, Anda kan yang di bawah lebih banyak. Tapi saya sudah ada perubahan kok saudaraku, tenang saudaraku. 3 tahun yang lalu itu lingkar pinggang saya itu 48 saudaraku. Itu sangat besar sekali saudaraku. Hari ini saudaraku, hari ini 36
8. Jadi ya kira-kira los 10 nomor saudaraku ya. Nah, jadi saudaraku waktu kamu menikmati saudaraku ibadah saudaraku, banyak hal-hal yang baik akan terjadi dalam tubuhmu saudaraku. Bahkan tanpa kamu doa saku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Kamu nikmati aja firman Kristus, kamu nikmati ibadah saku ya. Waktunya lagu gembira saku, tepuk tangan aja saku. Waktunya saku lagu worship saku, angkat tangan saku. Enggak apa-apa, biar orang lain biarin cuek dulu. Pokoknya hari Minggu pagi aku mau menyanyi, mau meninggikan nama Yesus aku. Trust me saku. Ketika 30 menit kamu melakukan itu, aku ada 100 kalori aku terbakar di dalam tubuhmu secara otomatis tanpa kamu usahakan aku. Dan nanti tahun depan lihat aku, ya kamu lihat, kayaknya kok celananya sudah mulai longgar-longgar nih, bajunya sudah mulai kecil aku. Hanya gara-gara kamu ngelakuin apa aku? Ibadah aku. Ya. Ibadah itu mengandung hormon endorfin, saku. Waktu kamu beribadah, waktu kamu beraktivitas, saku. Waktu kita melakukan semuanya itu, saku, kita menghasilkan hormon endorfin yang membuat seseorang itu senang untuk kekebalan tubuh. Endorfin mampu menimbulkan perasaan senang dan nyaman hingga membuat seseorang berenergi. Waktu kita ngeblend sama ibadah, saku, kita ngeblend sama WL, sama musik, sama pujiannya, saku, tubuhmu itu menghasilkan hormon endorfin saku. Sehingga pulang dari gereja saku, kamu bakal jauh lebih semangat. Yang mungkin kamu datang ke gereja saku tadi, wah lagi saya nggak ngerti saku, amit-amit ya saku. Harapannya semua datang ke gereja dengan penuh sukacita. Tapi nggak masalah tuh. Kalau tiba-tiba tadi di jalan kita mengalami sesuatu yang nggak kita harapkan, di rumah ada sedikit drama-drama kecil saku, ikuti ibadah dengan penuh sukacita saku, pulang saku. Kamu tuh membawa vibes yang luar biasa, vibes yang positif. Sehingga ketika kamu kembali ke rumah, kamu akan jadi orang yang berbeda, saku. Mengapa, saku? Hanya gara-gara kita menikmati ibadah pagi hari ini, saku. Ya, dalam ibadah ada bernyanyi, ada berkata-kata, saku. Kesempatan kita untuk kita itu meninggikan Yesus. Kesempatan kita untuk kita ngomong semua harapan kita. Kesempatan kita untuk kita ngomong hal-hal yang penuh iman, yang kita ingin hal itu terjadi sebagai kehidupan kita itu ada di ibadah saku. Makanya saku manfaatkan dengan baik waktu ibadah saku. Waktu penyembahan saku, kamu sembah Tuhan, kamu ngomong Yesus luar biasa, kamu ngomong Yesus ajaib saku. Kita tahu saku bahwa Yesus, manusia aja senang saku kalau dipuji-puji. Apalagi Yesus yang ada di surga. Dari surga dia melihat, tenang nak. Bentar lagi berkatnya datang nak, puji terus nak, oh Yesus kok luar biasa. Sebentar nak, besok nanti berkatnya datang. Yesus enggak, supaya dia Tuhan yang baik saku. Ya, dia selalu ingin mencurahkan setiap kebaikannya di dalam kehidupan kita. Bahkan tanpa kita memuji dia pun, tapi waktu kita memuji dia, kita meninggikan dia, hati Yesus itu pasti disenangkan saku. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ya hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oleh sebab itu saku memang banyak orang di luar sana berkata seperti ini. Ngomong gampang. Justru di gereja saku di dalam Yesus kita diajari suruh apa? Ngomong. Alkitab ngomong saku, perut orang itu dikenyangkan apa? Buah bibirnya. So jadi waktu ada orang yang kekurangan atau someday saku, sometimes kita ngalami saku hal yang enggak kita duga, tiba-tiba dompetnya mulai menipis, tiba-tiba meja makannya mulai kosong. Yang kita lakukan apa saku? Ngomong. Ayo berkat datang padaku, yuk dompetnya diisi dong. Salah enggak saku? Enggak lah, ngomong gratis, apalagi sama Yesus aku. Omonganmu enggak akan pernah sia-sia. Kamu tiba-tiba ingat waktu baca kisah Sarah, wah Tuhan aku pengen muda tuh kayak Sarah tuh. Yang laki-laki, wah aku pengen tuh umur 85 kayak Kaleb tuh Tuhan. Pokoknya aku pengen Tuhan, aku. Besok lagi kamu ngomong lagi, aku.
Tuhan, wah anakku tuh pintar Tuhan, tapi kantongku agak tipis nih, padahal aku pengen nyekolahin dia di tempat yang luar biasa, supaya dia bisa menikmati indahnya masa depan. Kamu bisa ngomong aku ya sama Yesus aku. Enggak ada hal yang enggak dapat dilakukan oleh apa? Yesus aku. Sebab itu apapun yang kamu harapkan, kita inginkan, kita pengen wujudkan di dalam kehidupan kita, aku, kita bisa apa? Berkata-kata. Kita bisa ngomong kepada siapa? Yesus. Yesus nggak akan pernah mengecewakan anaknya, aku. Kenapa? Karena semua hal yang kita minta itu sebenarnya hal yang kecil buat siapa? Yesus. Wong dia yang nyiptain semua hal di dunia ini, aku. Semua hal di dunia ini. Yang kamu lihat mustahil, yang kamu lihat burung bisa terbang, langit bisa berubah cuaca, itu Yesus yang ciptain, aku. Apalagi cuman hal-hal dalam hidup kita, apalagi cuman meja makan, apalagi cuman isi di dompetmu, itu hal yang gampang buat Yesus, aku. Nah, ada satu cerita, aku, terutama di masa-masa ini, istilah yang ini sering muncul, aku, mental health, aku. Biasanya dialami oleh generasi-generasi yang umurnya itu 25 tahun ke bawah, aku. Ya, walaupun saya masih muda, aku, saya enggak berpikir ini jadi satu masalah, aku. Tapi mereka yang masih muda berpikir harus healing nih, aku ya. Lingkungannya toksik nih, aku pengen jalan-jalan nih. Banyak yang seperti itu, aku. Nah, dulu, aku, ada hal yang seperti ini terjadi, aku, di dalam kehidupan Saul, aku. Alkitab berkata seperti ini. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Dulu, aku, hari ini Roh Kudus ada di dalam hati kita, aku, selama-lamanya. Dulu zaman perjanjian lama, aku, Roh Tuhan itu bisa hinggap, bisa pergi, bisa hinggap, bisa pergi. Dulu, aku. Sehingga waktu itu, aku, Saul ini iri sama Daud, aku. Daud itu menang, aku. Sering menang pertempuran, sering membuat hal-hal yang luar biasa. Sehingga orang itu ngomong, Saul beribu-ribu, Daud apa? Berlaksa-laksa. Sehingga timbul iri hati, aku. Dan roh jahat hinggap di dalam diri Saul, aku. Saul tahu, aku, dirinya enggak baik-baik saja, aku. Dia tahu ini mentalnya lagi terganggu, aku. Sehingga dia panggillah tuh, nyuruh prajuritnya untuk memanggil Daud supaya dia bisa main kecapi, aku. Ketika Daud sudah main musik, aku, hatinya Saul tenang, aku. Besok lagi ketika Saul kumat lagi, aku, jiwanya terganggu lagi, aku. Daud main lagi tuh, aku. Dan Saul jadi lega lagi, aku. Terus seperti itu terus, aku. Nah, sebenarnya, aku, apa yang kita lakukan hari ini, itu sebenarnya terapi musik free loh, aku. Makanya kalau kamu ibadah, aku, nikmati pujiannya, nikmati apa? Musiknya, aku. Ya, saya percaya kalau, aku, orang yang datang, aku, sebelum beribadah, mungkin hatinya enggak tenang, hatinya cemas. Saya sangat mempercayai ketika dia beribadah, ketika dia meninggikan nama Yesus, aku, ngomong kata-kata iman, aku, pulang, aku, hatinya itu bisa tenang kok, aku. Amin. Yang ngerasa setiap kali engkau beribadah, pulang kau kembali dengan penuh sukacita, angkat tanganmu, aku. Ya enggak apa-apa, aku, enggak perlu dipaksa, aku. Ya, aku. Saya mempercayai, aku, waktu nama Yesus ditinggikan, waktu kita mendengar pujian yang meninggikan nama Yesus, musik yang mengiringi meninggikan nama Yesus, aku, hati kita tuh didamaikan, aku. Jadi kita pulang, aku, dengan penuh sukacita, aku. Ketiga, aku, apa? 1, 2, 3, apa? Komsel. Nah, aku. 1, kita menikmati firman Kristus. Engkau sudah menikmati firman Kristus setiap hari lewat media, lewat BBA, aku. 2, setiap minggu engkau sudah beribadah, aku. 3, aku. Komsel, aku. Komunitas sel, aku. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46 berkata seperti ini. Mereka bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan apa? Gembira dan dengan tulus hati.
sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan yang diselamatkan, saudaraku. Nah, saudaraku, komsel di tempat kita, kalau engkau biasa rutin komsel di tempat kita, saudaraku, isinya santai kok, saudaraku. Datang, apa saudaraku? Makan, terus apa? Mendengarkan pengajaran, terus apa? Perjamuan kudus dan berdoa. Saya sering bilang sama teman-teman yang ikut komsel, loh yang kita lakukan ini Alkitabiah loh. Alkitab ngomong loh apa? Datang ya, memecah-mecah roti, makan dengan penuh sukacita, bergilir, mendengarkan pengajaran, saudaraku. Nah, waktu saudaraku engkau kumpul-kumpul sama teman, engkau makan jasmani, saudaraku, engkau makan juga rohani, saudaraku, ya, engkau akan mengalami banyak hal-hal yang luar biasa, saudaraku. Nah, kegiatan mengkonsumsi makanan, saudaraku, baik engkau makan dengan penuh sukacita, saudaraku, dan engkau mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, menghasilkan hormon apa? Dopamin, saudaraku. Kita tuh kalau komsel, saudaraku, kalau Anda yang belum pernah coba, saudaraku. Makanannya enak-enak, saudaraku. Terakhir itu di tempatnya Pak Andi, makan apa Pak Andi, Pak? Apa? Babi. Siapa yang suka babi itu? Lah, itu enak, saudaraku. Lain tempat, saudaraku, kita bisa makan ayam, kita bisa makan deh. Ini kok malah review makanan, saudaraku ya. Tapi itu yang terjadi, saudaraku, itu yang kita nikmati. Setiap kali kita tuh kalau misalnya, saudaraku, datang kita yang mungkin tadinya lapar sampai kerja, waduh, terus kita makan, ketemu sama teman, saudaraku, menikmati waktu bersama, guyonan, saudaraku, habis kenyang, saudaraku, kita mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, habis itu perjamuan kudus, terus kita doa bareng-bareng. Nah, dunia medis berkata kegiatan-kegiatan seperti itu tuh menghasilkan hormon apa? Dopamin. Apa manfaatnya, saudaraku? Ya, senyawa kimia di dalam otak yang dapat meningkatkan suasana hati serta berperan menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh. Pasalnya, produksi kadar dopamin yang cukup dapat menyebabkan seseorang merasa apa? Bahagia. Itu sebabnya hormon dopamin disebut juga dengan happy hormone. Waktu ikut komsel, saudaraku, engkau pulang pasti bahagia kok, saudaraku. Nah, dengan semua hal itu, saudaraku, bahkan, saudaraku, engkau enggak berdoa secara khusus saja, saudaraku. Engkau beribadah, saudaraku, engkau menikmati firman Tuhan. Hari Seninnya, tiap pagi kita dapat renungan firman Tuhan di WhatsApp, saudaraku. Tengah minggu engkau ikut komsel, saudaraku. Nah, dengan engkau menikmati semuanya itu, saudaraku, tubuhmu pasti dengan sendirinya akan apa? Sehat. Kita enggak perlu doa sampai kepala sampai ke lantai, pantat sampai naik, saudaraku, hanya untuk kesembuhan, saudaraku. Banyak orang yang masih seperti itu, saudaraku. Kita nikmati aja, saudaraku, ibadah kita. Kita nikmati firman Kristus, kita menikmati kumpul bersama dengan saudara seiman, saudaraku, tubuhmu tuh pasti sehat kok. Saudaraku, kenapa? Karena kalau kamu hari-harimu melakukan seperti itu, saudaraku, enggak ada, saudaraku, kesempatan iblis itu untuk mengecoh pikiran kita. Kenapa, saudaraku? Karena setiap hari isinya kita cuma apa? Fokus sama firman Kristus, saudaraku. Ya, waktu hari ini, saudaraku, ada firman Tuhan disampaikan, nanti sore engkau bisa lihat YouTube lagi, engkau bisa lihat, saudaraku. Saya sering, saudaraku, ketika Pak Vincent, Pak Yakub khotbah, saudaraku, saya pegang HP, bukan WhatsApp, saudaraku, nyatet, saudaraku. Oke. Oh ya, aku dapat ini nih. Nah, ayat yang disampaikan ayat A, saudaraku, tapi tiba-tiba Roh Kudus bisa ngomong, kemarin tuh kayak gini loh, kemarin kayak gini loh. Sebenarnya kayak gini loh, kayak gitu. Engkau bisa catat pewahyuan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, saudaraku. Makanya, saudaraku, sebisa mungkin, saudaraku, engkau bisa bawa catatan atau bawa HP, saudaraku. Atau engkau bisa ulangi lagi, saudaraku, apa yang disampaikan pagi hari ini, sorenya engkau bisa ulangi lagi, saudaraku. Gitu aja terus, saudaraku. Kamu ngelakuin itu aja rutin, saudaraku. Badanmu tuh pasti sehat kok. Hatimu pasti gembira kok, saudaraku. Berkat pasti apa? Datang, saudaraku. Karena hatimu tiap hari penuh sukacita, saudaraku. Ya, amin. Ya, walaupun keadaan kita sama, saudaraku. Kita ngalami COVID, mereka ngalami COVID, saudaraku. Kita ngalami krisis, mereka juga ngalami krisis. Mereka nggak bisa sukacita, kita bisa apa? Sukacita. Keadaannya sama, saudaraku. Tapi hasilnya berbeda. Kenapa? Karena kita fokus sama pribadi Yesus. Ini hanya 3 contoh, saudaraku.
kegiatan yang biasa kita lakukan. Ada banyak hal yang bisa engkau lakukan supaya engkau bisa pikiranmu tuh fokus sama salib Yesus terus, saudaraku. Engkau bisa lihat YouTube gereja kita, saudaraku. Engkau bisa lihat artikel-artikel yang ngomongin tentang Yesus, saudaraku. Sebisa mungkin, saudaraku, setiap hari engkau menikmati firman Kristus lewat media apapun, lewat kegiatan apapun di gereja kita, saudaraku. Saya pastikan, saudaraku, bahkan tanpa engkau, saudaraku, enggak salah engkau berdoa untuk kesembuhan, saudaraku. Boleh, saudaraku, bahkan engkau ngomong, yes, aku sudah sembuh, saya memotivasi untuk Anda melakukan hal itu, saudaraku. Tapi, saudaraku, bahkan ketika engkau tidak meminta sesuatu hal khusus pun, saudaraku, engkau melakukan hal ini secara rutin, saudaraku, tubuh kita tuh akan sehat dengan sendirinya kok, saudaraku. Berkat Tuhan itu akan datang, saudaraku. Kenapa? Karena yang kita fokuskan Yesus. Yang ditinggikan Yesus. Yang diisikan ke dalam tubuh ini siapa? Yesus, saudaraku. Makanya, saudaraku, memang perlu bukti, saudaraku, tapi satu ketika, saudaraku, kita yang ada di tempat ini akan jadi bukti buat orang lain. Ternyata sing diomongke di JKI Puri Marina 120 tahun itu benar, saudaraku. Satu ketika, saudaraku, orang akan lihat, saudaraku. Kita akan jadi bukti, saudaraku. Sehingga lambat laun banyak orang akan terima berita kasih karunia, saudaraku. Umur kita panjang. Loh, kok diam? Umur kita panjang, sehat, awet muda. Puji Tuhan, saudaraku. Beri tepuk tangan, saudaraku, buat Yesus kita yang luar biasa, saudaraku. Nah, gereja adalah kumpulan orang percaya, saudaraku. Gereja adalah pusat pemulihan kesehatan rohani dan jasmani. Dengan berpartisipasi dalam ibadah yang memberikan keuntungan baik di masa ini maupun di masa yang akan datang, saudaraku, orang itu akan sembuh dan sehat dengan sendirinya, saudaraku. Makanya, saudaraku, saya mempercayai, saudaraku, ketika kita melakukan ibadah, dalam arti ibadah adalah kita fokus pada pribadi Yesus, saudaraku, bukan hanya kegiatannya di dalamnya, saudaraku. Kita itu akan sehat dengan sendirinya, saudaraku. Sembuh dengan sendirinya, saudaraku. Saya enggak berusaha apapun, saudaraku, untuk dulu yang badannya itu I was so big, saudaraku, 3 years ago, saudaraku. Hari ini saya enggak memaksa diri saya untuk sama seperti orang yang di luar itu, saudaraku, tapi saya ngikuti aja, saudaraku. Saya fokus pada Yesus, saya ngikuti ibadah. Kalau Roh Kudus ngomong, ya kayaknya pagi ini enak untuk jalan pagi, saya jalan, saudaraku. Kayak pagi hari ini enak nih untuk angkat beban, saya baru angkat beban, saudaraku. Hidup saya enggak kebeban, saudaraku, tapi hasilnya ada, saudaraku. Nah, kalau saudaraku lihat video saya, saudaraku, 3 tahun yang lalu dengan hari ini, baru saudaraku akan lihat, ternyata Mas Didi dulu, ngeri banget. Dulu, saudaraku, hari ini berbeda, saudaraku. Saya yakin, saudaraku, dengan tanpa saya usahakan dengan kerja keras, saudaraku, ini akan turun sendiri kok, saudaraku. Nah, ibu-ibu, percayalah, saudaraku, bahwa ketika engkau fokus pada pribadi Yesus, menikmati pribadi Yesus, lemak-lemakmu itu akan apa, saudaraku? Terbakar dengan sendirinya, saudaraku. Dan suamimu akan melihat, saudaraku, waduh, istriku sekarang penuh kemuliaan Tuhan. Wah, gitu, saudaraku. Ya. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah apa? Lupakan segala kebaikannya, saudaraku. Kalau suatu ketika kita merasa cemas, saudaraku, merasa bersedih hati, saudaraku, ingat kebaikannya Tuhan, saudaraku. Kebaikannya apa, saudaraku? Banyak banget, saudaraku. Diingat aja satu-satu, saudaraku. Terus kalau kamu mungkin dalam keadaan cemas, sedih, suruh ingat-ingat, ada orang yang seperti itu, saudaraku. Kalau sudah khawatir, sudah nggak bisa mikir, saudaraku, apa toh kebaikannya Tuhan, saudaraku? Ayat yang ketiga, saudaraku. Dia yang mengampuni apa? Segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kalau engkau sampai buntu, saudaraku, nggak bisa lihat kebaikannya Tuhan, karena memang, saudaraku, kebaikannya Tuhan begitu banyak, saudaraku. Engkau lihat ayat ketiga ya, saudaraku. Nah, dia yang mati buat kita. Dia yang mengampuni kita, saudaraku. Kalau enggak ada dia, saudaraku, kita enggak ada seperti kita hari ini, saudaraku. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau
dengan kasih setia dan rahmat. Kita baca bersama-sama ayat yang kelima, 1, 2, 3. Dia yang apa? Memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi apa? Baru, seperti pada burung Raja Wali. Saku, waktu kita hidup di dalam Yesus, saku, percayalah saku, kita pasti akan awet muda saku. Jauh lebih awet muda daripada yang lain saku. Nah terus terang saku, waktu saya pertama kali lihat Pak Yakob saku, waktu itu mungkin sekitar 50-an saku. Itu masih kayak umur 35 loh saku. Saya pikir wah ini Pak Yakob nih kita punya waktu itu gembala yang cakep banget nih. Sekarang umur 60 saku, kalau orang nggak pernah kenal beliau saku, dipikir masih usia berapa saku? Ya 50, usia 45 saku. Nah saku, semua kita akan terimpartasi saku. Amin. Semua kita yang di sini akan awet muda saku. Butuh waktu untuk membuktikan hal itu. Tapi percayalah itu pasti terjadi kok saku. Ya, tubuh kita diperbarui saku. Makin tua saku kita makin awet muda. Contohnya siapa? Sarah. Contohnya siapa lagi? Kaleb. Umur 85 saku, tapi dia masih bisa perang saku. Dia masih bisa merebut banyak daerah saku. Dan dia menikmati banyak kebaikan Tuhan di masa tuanya Kaleb saku. Dan saya mempercayai saku, banyak dari kita hari ini sampai masa tua kita saku akan menikmati banyak kebaikan siapa saku? Kebaikannya Tuhan saku. Nikmati ibadah saku, nikmati kumpul bersama dengan saudara seiman saku, nikmati firman Kristus setiap hari saku. Itu hal yang paling gampang saku. Kenapa? 3 hal itu sebenarnya intinya adalah memandang pada siapa? Yesus. Cuman lihat saku, lihat itu gampang saku. Ngomong itu kan butuh effort, itu gampang saku, tapi yang paling mudah lagi saku, pandang pada siapa? Yesus. Lihat aja saku. Kamu punya masalah saku, lihat salib Yesus. Kamu punya kelemahan tubuh, bilang aku sembuh sambil pandang Yesus. Kamu punya masalah keuangan saku, pandang Yesus, bilang Yesus memberkatiku. Kamu punya problem yang lain saku, pandang siapa? Yesus. Itu paling mudah saku. Sudah. Lihat Yesus saja, aku nggak usah lihat masalahmu apa, nggak usah ini akar masalahnya dari mana ya dibongkar-bongkar supaya bisa, enggak. Cara solusinya enggak seperti itu, aku. Solusinya adalah apa? Pandang Yesus. Yang suka baca, engkau bisa baca Alkitab. Kalau yang bisa nyanyi, aku nyanyi buat Yesus, aku. Engkau yang senang kumpul-kumpul, aku kumpul bersama dengan saudara seiman, aku. Karena aku, waktu kita kumpul dengan saudara seiman itu hal yang berbeda dengan kumpul dengan orang yang belum kenal Yesus. Kita perlu kumpul banget dengan saudara seiman. Misalkan kayak gitu. Contoh aku, waktu kita beribadah aku, tiba-tiba aku engkau merasa aku, wah kok kayak Roh Kudus kuat banget nih. Tuhan berbicara sama aku nih gitu. Kamu waktu ngomong seperti itu dengan teman-teman gereja, dengan saudara seiman, oh iya emang kamu gimana? Kamu merasa Tuhan ngomong apa sama kamu, saku? Temanmu bisa ngomong kayak gitu, saku. Tapi, saku, kalau kamu kumpul misalkan, saku, dengan orang kantor yang memang, saku, dia belum percaya Yesus, kamu datang ke kantor pagi-pagi, kamu doa dulu, kamu sembah Tuhan sebentar, selagi kantor sepi, terus tiba-tiba kamu ngerasain hadirat Tuhan. Tiba-tiba kamu ngerasa Tuhan ngomong, terus temanmu datang saku yang enggak percaya Tuhan ini saku. Terus kamu ngomong ke dia, tadi aku ngerasain hadirat Tuhan luar biasa banget. Tuhan tuh ngomong sama aku tadi. Waktu saku kamu ngomong seperti itu saku sama temanmu yang belum percaya Yesus. Temanmu bingung saku, Tuhan ngomong sama kamu. Emang Tuhan temanmu gitu. Tapi kalau kamu saku kumpul sama dengan saudara seiman saku, apa aja saku. Kamu ngomong apapun, saku. Temanmu yang sudah percaya Yesus ini pasti ngomong gini, iya Tuhan memang baik kok. Kamu punya kesalahan, kamu punya masalah apa? Yuk doa bareng saku. Tapi kalau kamu kumpul sama temanmu yang mungkin belum percaya pada Yesus, saku, waktu belum aja kamu ngomong, saku, temanmu sudah ngomong, ayo mau pinjam cepet ya, bisa kayak gitu, saku. Tapi, saku, kalau kamu, saku, kumpul dengan saudara seiman, saku, kamu punya kesulitan. Saya kok ragu dia
dia nggak akan mau bantu saku. Saya percaya dia pasti bantu saku. Apalagi kalau saku datang ke gereja saku, ketemu Pak Vincent saku, engkau cerita masalah saku, didoain saku, pasti saku. Engkau bisa ngomong apapun saku. Engkau bisa ngomong kelemahanmu, engkau bisa ngomong segala tantangan-tantangan yang kamu alami saku. Orang-orang yang percaya di sekitarmu pasti menolong kamu saku. Itu pentingnya saku kita kumpul dengan orang-orang yang beriman atau orang-orang yang sudah percaya pada Yesus saku. Ya. Alasan utama yang menjadi kabar baik bagi kita. Ya, Yesaya 53 ayat yang pertama saku. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, rupa pun tidak sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demi kita, saudaraku, Yesus melakukan semuanya itu, saudaraku. Demi kita ini loh, yang kita belum lahir waktu dia mati itu loh, saudaraku. Yesus itu mati buat kita, saudaraku. Ya kalau engkau berkata, mungkin teman-teman yang di rumah engkau mikir, Tuhan masalahku banyak, aku enggak ngerasa kamu hadir. Saudaraku yang di rumah, aku mau ngomong sama kita semua bahwa jauh sebelum kita lahir, Yesus sudah mengasihi kita. Bahkan kita punya CS pun, kita punya bestie, kita punya sohi pun, belum tentu kok rela menderita buat kita kok. Ya. Yang ada malah banyak teman-teman kita mungkin datang kepada kita dengan berbagai masalah mereka, dengan berbagai tantangan hidup mereka. Mereka cerita dan pasti mereka berharap dibantu juga. Tapi Yesus mengasihi kita jauh sebelum kita lahir hari ini. Kalau teman-teman yang di rumah, engkau ngerasa, Tuhan, aku enggak ngerasa engkau ada. Aku masih ngalami hal kayak gini nih. Saudaraku, Yesus mati buat kita, saudaraku. Dia rela dipukul, dia rela dicambuk, saudaraku. Apakah saya rela dipukul buat teman saya, saudaraku? Supaya dia diselamatkan, saya bilang enggak. Saudaraku. Tapi Yesus melakukannya. Nah kalau Anda pernah lihat film The Passion of the Christ, saudaraku, itu sudah sangat ngeri banget, saudaraku. Lihat itu sudah ngeri banget sebenarnya. Tapi, saudaraku, aslinya, saudaraku, lebih ngeri, saudaraku. Bahkan Alkitab ngomong, kita itu nggak mungkin mau kok memandang wajahnya dia waktu dia disalib, saudaraku. Kenapa? Karena waktu dia disalib, saudaraku, bentuknya itu sudah nggak kayak manusia lagi, saudaraku. Makanya, saudaraku, waktu sebelum bangsa Israel, saudaraku, keluar dari Mesir, saudaraku, mereka melakukan jamuan malam hari itu, saudaraku. Jamuan malam hari itu apa, saudaraku? Mereka memanggang domba jantan, saudaraku. Nah itu gambaran Yesus, saudaraku. Kalau Anda lihat domba atau kambing, ya saudaraku, yang dibakar, dipanggang, itu kira-kira bentuknya Yesus kayak gitu, saudaraku, waktu disalib itu ngeri sekali, saudaraku. Tapi dia mau melakukan hal itu untuk kita, saudaraku. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Orang mengira, iya dia mati kan karena dia dosa sama Tuhan. Waktu itu banyak orang mengira seperti itu, saudaraku. Mosok dia Tuhan, wong anaknya Maria, anaknya Yusuf. Itu loh tukang kayu di gang sebelah itu loh. Orang enggak percaya, saudaraku, kalau dia Tuhan, saudaraku. Orang meragukan dia kalau dia Tuhan. Enggak apa-apa, saudaraku. Karena dia melakukan hal itu demi siapa, saudaraku? Demi kita hari ini, saudaraku. Makanya saya selalu suka ayat ini ketika saya melakukan perjamuan Tuhan, saudaraku. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira apa? Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita apa? Ditimpakan kepadanya. Dan apa?
oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Jadi hari ini saudaraku, kita sakit apa sudah sembuh, saudaraku? Loh, barusan baca aja. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa, saudaraku? Sembuh. Tapi kalau suatu ketika kamu ke dokter, kamu niat ke dokter, saudaraku, terus dokter tanya, kamu sakit apa? Saya sudah sembuh kok, dok. Ya jangan bilang gitu, saudaraku. Tapi maksudnya apa, saudaraku? Tubuhmu itu mungkin, saudaraku, punya kelemahan. Dan saat itu mungkin kamu lagi mengalami kelemahan tubuh, penyakit. Tapi imanmu, saudaraku, harus berkata bahwa kamu sudah sembuh. Karena, saudaraku, kekristenan itu, saudaraku, kecaplah dulu. Ngomong dulu baru lihat. Percaya dulu baru apa terjadi. Itu uniknya iman kekristenan seperti itu, saudaraku. Makanya, saudaraku, sebenarnya, saudaraku, saya mau bilang kepada kita semua, saudaraku, kita bisa meminta kepada hal-hal yang besar, yang enggak terbatas, saudaraku. Karena iman Kristen tidak pernah dibatasi oleh apapun, saudaraku. Mau sakit penyakitmu, mau nominal yang kamu minta, saudaraku, enggak ada, saudaraku. Ya. Apa yang kamu harapkan, itu juga yang akan terjadi, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, setiap hari kita memang harus banyak percaya pada berita tentang Kristus. Kalau kamu dengerin omongan orang, kamu lihat di berita, kamu enggak akan lihat, saudaraku, hal-hal baik terjadi sekalipun hal-hal baik itu terjadi, saudaraku. Oleh sebab itu, banyak-banyak setiap hari itu dengerin berita tentang Yesus. Supaya, saudaraku, supaya waktu satu ketika pekerjaanmu tersendat atau kamu mengalami kelemahan tubuh, perkataanmu, rohmu itu tetap berkata, Yesus sudah menyelesaikan semuanya, saudaraku. Amin. Yang percaya, saudaraku, beri tepuk tangan buat Yesus yang paling meriah. Kita berdiri, saudaraku. Kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu yang tadi, saudaraku. Ya, refnya ya. Sebab itu kalau kuat tangannya gini dong. Lebih tinggi, lebih bagus. Dapat berdiri hadapi. Saya katakan kuat. Semakin kuat. Sebab urapannya limpah di hidup. Saya katakan kuat dengan penuh sukacita. Sebab itu kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, urapannya limpah di hidup. Sekali lagi bersama-sama. Sebab Itu mari yang kuat kita bertepuk tangan bersama-sama. Ku dapat berdiri hadapi semua. Mari yang bersuka cita. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sekali lagi bersama-sama. Sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah di hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa setiap hari Minggu di tempat ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh ada di gereja ini. Bukan karena kami yang memilih, bukan karena siapapun, tapi kami percaya karena Yesuslah yang telah memimpin kami, menuntun kami untuk ada di tempat ini. Sehingga kami boleh menerima kabar baik, Injil yang adalah kekuatan Allah, yang sanggup menyelamatkan kami orang-orang yang percaya. Dan kami percaya firman-Mu pagi hari ini, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Didi, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan terlaksana, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, dan berhasil
dalam kehidupan kami. Kami menjadi sehat, kami menjadi semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Umur kami panjang, dan apa saja yang kami kerjakan, kami melihat Tuhan memberkati. Sehingga melalui kehidupan kami, semakin banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini, kami semuanya telah menjadi sembuh, sehat. Kami pulang dengan tubuh yang kuat, kami pulang dengan organ-organ yang ada di dalam tubuh kami yang menjadi baru. Yang lama sudah Tuhan ganti dengan yang baru. Hari ini kami percaya, kami berkata-kata, kami semua di tempat ini menerima ginjal yang baru. Kami menerima pankreas yang baru, hati yang baru. Tidak ada seorang pun saat ini yang memiliki penyakit kanker, kanker hati, hepatitis, setiap penyakit-penyakit penyumbatan pada jantung. Hari ini setiap pembuluh-pembuluh darah yang tersumbat, Tuhan sudah hancurkan sumbatan itu. Tuhan ganti jantung yang baru, pembuluh darah yang baru. Semua kami memiliki aliran darah yang lancar, normal. Dan tidak ada seorang pun di tempat ini yang ketergantungan dengan obat-obatan. Dan kami percaya kami hanya ketergantungan dengan Yesus saja. Kami kecanduan Yesus, kami sangat terobsesi dengan Yesus. Kami hanya mau menikmati Yesus, menikmati tubuh dan darah Yesus. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang suka menikmati firman Kristus. Kami adalah anak-anak Tuhan yang suka menikmati Yesus, suka memperkatakan hal-hal yang baik, yang positif, yaitu kebenaran firman Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang sangat disayang Tuhan, yang bersuka cita, yang percaya umurnya panjang, yang percaya Anda adalah orang-orang yang beruntung, angkatlah kedua tanganmu dengan penuh sukacita. Tidak ada yang tertunduk kepalanya pagi hari ini, karena kita bukan orang-orang yang sedang dihakimi, karena kita tidak sedang mendengarkan tuntutan dakwaan, tetapi kita sedang mendengarkan janji firman Kristus yang memberkati kita. Sekarang dengan hati yang penuh sukacita, terimalah berkat-berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau perbuat dengan kedua tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Engkau menjadi semakin kuat, kokoh, dan tidak bisa digoncangkan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Tuhan menghadapkan wajahnya senantiasa. Dia penjagamu Israel, tidak pernah terlelap dan tertidur. Dia mengawasi kita, melindungi kita. Sehingga berkat Mazmur 91 senantiasa menyertai kita. Kita semua hidup dalam damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran. Kiranya memelihara hati dan jiwa kita dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh-Nya yang kudus, yang telah diutusnya tinggal diam menetap dalam hidupmu, menyertai, menolong, menghibur, memeteraikan kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua, yang percaya berkata amin. Amin. Shalom untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara, selamat pulang. Tuhan memberkati kita, silakan duduk. Kita doakan terus Bapak Ibu Saudara supaya pengerjaan renovasi gereja kita bisa terus berjalan. Dan ini kurang lebih mungkin sudah 85%. Dan sebentar lagi kita akan menyelesaikan pengerjaan ini dan semua gereja dinding ini akan dicat semua. Ya, karpet diganti dan kita akan menikmati gereja yang baru. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Nanti setelah selesai renovasi kita akan bersyukur karena tangan Tuhan yang memulai, Dia yang menyelesaikannya dengan sempurna. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa minggu depan dengan firman-firman yang lebih